Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi wa innama ana gasimun wallahul mu'ti. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Kita berkumpul di rumah saudara kita Ustaz Henny dan orang tuanya. Apa nama Abah? Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu yang tercinta. Pengajian malam Senin 1 bulan sekali. Di minggu pertama, minggu kedua, malam Senin, minggu kedua sebulan sekali, karena padatnya saya malam Senin. Adapun pengajian kita, saya ambil ilmu fikih di dalam ibadah, tentang dari istinja, tentang najis, tentang taharah, tentang berwudu dan bermandi dan tayamum dan sholat. Insyaallah pembahasannya di dalam kitab Safinatun Najah dengan syarahnya Kasyifatus Saja. Pembahasan ilmu fikih penting sekali, hukum-hukum sehari-hari yang sehari kita pakai di dalam ibadah sehari-hari, berulang-ulang malah. Istinja, izalatun najasah, najis, itu tiap hari lewat bagi kita hadapi. Begitu juga wudu, berulang-ulang kita berwudu, mungkin sampai 5 kali, 5 waktu. Mandi begitu juga, mungkin 1 hari atau seminggu sekali. Ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Nah, ini yang mungkin kita jarang pakai adalah tayamum. Nanti kita bahas juga tentang ilmu tayamum. Ilmu darurat yang jarang kita pakai, tapi kita sudah kantongi ilmunya. Lalu di dalam yang paling banyak kita alami adalah najasah. Najis istinja. Istinja di dalam badan kita, min kubul depan, yaitu air seni kencing, dari dubur, dari belakang, yaitu buang air besar. Itu ada hukumnya, dan Nabi mengajarkannya kepada sahabatnya. Sampai Sayyidina Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah mengajarkan kami sampai cebok. Sampai bagaimana cara cebok, artinya istinja, buang air besar, buang air kecil, angin, dan lain-lain yang berkaitan dengan hukumnya. Nah, ini insya Allah panjang lebar di dalam pembahasan. Nanti kaifiat-kaifiatnya, caranya, prakteknya bagaimana di dalam ilmu fikih tersebut. Praktek misalnya mencuci istinja, najis yang disebut dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu najis anak orok, laki-laki, kencingnya saja, yang belum berusia 2 tahun, yang masih minum air ASI ibu. Lawanannya kalau dia perempuan, najisnya langsung najis, air kencingnya najis. Anak perempuan tadi dikecualikan anak laki. Kalau dia sudah minum makanan biskuit dan lain-lain, sudah najis airnya. Kalau dia sudah lebih dari 2 tahun, sudah najis. Dan dia yang disebut adalah air kencingnya. Adapun nya sudah najis. Nya najis. Itu najis yang ringan, namanya mukhaffafah. Cara mensucikannya cukup mencepretkan saja, mengusap saja dengan air basah, kain dibasahin, diusap.
kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang masing menyusu dengan air susu ibu. Itu satu bagian. Kita lewatin yang tengah, kita ambil yang ujung dulu, yaitu najis yang mughalladhah. Najis bukan najis yang berat. Gampang sekali. Segala najis yang keluar dari babi dan anjing, semuanya najisnya berat. Baik kencingnya, buang airnya, liurnya, airnya, tapaknya, badannya basah, semuanya najisnya najis berat. Nah, gampang sekali. Bagaimana cucinya? 7 kali cucian dengan air. Salah satunya dicampur dengan debu tanah, menjadi air bercampur tanah. Cuci pertama dengan air, dengan menghilangkan jirimnya dulu, bentuknya dulu dihilangkan, bendanya dihilangkan, kotorannya dihilangin, ambil tisu, dihilangin ini bendanya. Nah, tinggal tempatnya doang. Disiram sekali, disiram 2 kali, diselingi dengan air yang bercampur dengan tanah tersebut sampai 7 kali dibilas. Namanya disertu. Istilah fikihnya disertu dengan 7 kali siraman, salah satunya dengan air bercampur tanah. Selesai itu. Najis yang ringan dan najis yang tinggal yang sedang, yang menengah. Semua jenis najis menengah. Selain ini 2. Yang tadi jenis najis anak orok, laki-laki, kencingnya yang belum berumur 2 tahun, yang masih nyu. Ini najis yang berat. Apa? Najis segala yang keluar dari anjing dan ini caranya gampang, cukup di air dibasahin, ya. Gituin aja kencingnya anak orok yang tadi, yang ada. Kalau ini yang berat harus 7 kali. Adapun ini najis yang menengah, yang di tengah ini namanya mutawassithah. Mutawassithah dibagi 2. Ada najis yang masing berhukum kelihatan bendanya, masing berbentuk, masing berjirim, masing ada. Ada yang nggak ada, udah hilang karena sehari 5 jam, 6 jam kering sendiri. Yang ada namanya ainiyah, yang bisa dilihat mata. Kalau udah hilang namanya hukmiyah, yang dihukumkan tadi ada najis di sini. Kok hilang? Udah kering dengan matahari atau udah hilang menyerap sendiri. Yang mana berbentuk masing dilihat mata harus kita bersihin dulu. Kita ambil tangan kiri, kita bersihin lagi. Tinggal disiram atau dipoles bekas tempat yang tadi ada najis. Cukup dengan apa? Cukup dengan hilang baunya, hilang rasanya, dan hilang warnanya. Kelar. Kalau masih ada, usahakan habisin dulu. Masih ada warnanya, hilangin. Masih ada rasanya, hilangin. Masih ada baunya, hilangin. Kalau udah 3-tiganya, bersih itu tempat. Nggak mungkin semuanya gitu cuci. Nggak, itu tempat doang. Misalnya ini permadani dikencingin sama anak gitu. Atau di tengnya deh. Dikencingin di teng. Kencing itu rembes, kering. Dan diemin aja nggak ada. Maka lihat, itu namanya dihukumkan tadi ada kan. Lihat areanya segitu. Kita bersihin itu tempat, kita cuci, kita bilas dan lain-lain, pakai sabun istilahnya, sampai kering. Bau udah nggak ada. Apalagi kita pantas ngerasain dan warnanya nggak ada, hilang, selesai. Itu cara praktek mencuci najis apa saja, air comberan, air kali, air jalanan yang kotor semua, najis darah, najis kotoran, maaf tai, apa saja pokoknya yang sebut najis semuanya namanya mutawas. Engkau bilas sekali, 2 kali, 3 kali, hilang semuanya, udah jadi deh. Kita habis ngerobok, kita habis begini, habis begitu, najis nih. Cuci sekali, 2 kali, 3, hilang bau, hilang rasa, hilang warna, cukup.
Selesai. Itu bab najis. Nanti kita terusin di dalam bab yang baru mana kita berwudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Ini bab najis penting sekali, mesti pakai tanya jawab atau nanti ada pendalamannya sedikit. Lalu kita berwudu. Berwudu pertama-tama najisnya hilang dulu tadi. Najis kencing, najis buang air. Nggak mungkin kita berwudu masing berak. Najis berwudu masing kan izalatun najasah. Setiap apapun yang mau kita bersihkan, najisnya hilangin dulu. Najis kita hilang, rasa kencing masih ada, rasa buang air masih ada, atau maaf kentut masih ada, tungguin biar dia habis semuanya. Sendatan-sendatannya habis. Baru kita berwudu. Nah, di situ wudu kita mulai. Kita bahas wudu sesempurna-sempurnanya dari awal sampai akhir. Pertama-tama wudu madhab kiblat. Dia usahakan duduk wudunya. Jangan berdiri, susah, kita nggak ada yang duduk. Jarang, suka masjid-masjid pinggir jalan, suka ada tempat duduk. Lalu madhab kiblat dan nggak boleh bicara. Jangan berbicara, jangan bawa Al-Quran. Jangan bawa ayat-ayat atau tulisan-tulisan bahasa Arab, Quran, hadis. Lalu dia bersiwak, dibersihin atau sikat gigi. Lalu dia mencuci tangannya 3 kali. Mulai ini. Mulai. Belum niat. Belum. Masing bismillah. Kumur-kumur 3 kali. Kalau mulut kotor pakai tangan kiri. Kalau mulut bersih boleh pakai tangan kanan. Ya, saya mulut kita masih kotor, asam bau dengan tidur, liur, sunnah pakai tangan kiri supaya tangan kita jangan kena yang bau. 3 kali kumur-kumur. Bahkan kumur-kumurnya kayak orang kumur-kumur Listerine. Itu sunnah, namanya mubalaghah fil madmadah. Lalu setelah itu apa? Masukin air ke namanya istinsyak, ngedot air ke hidung. Tuh kebersihan-kebersihan 3 kali nyedot. Keluarin istinthar, menyemprot lagi air. Jadi bersih ruang rongga hidung kita. 3 kali. Lalu apa? Barulah kita memakai tangan kita mau nadahin air atau menyendok air. Kita di sini tempatnya berniat. Tuh. Di atas dulu jidat kita tuang ke bawah semuanya. Kita ratakan muka, kelopak mata, hidung, kumis, jenggot, semuanya sekali. 3 kali sunnah. Tapi ya setiap basuhan sempurna. Setiap basuhan sempurna. Nawaitul wudu'a lis-shalah. Nawaitut taharah lis-shalah. Di sini tempatnya dia niat berwudu. Di mana? Di muka. Niat wudunya di mana? Di muka. Di atas sunnahnya kalau kita mengambil dari tangan kita, menyendok. Kalau kita disendokin boleh dari bawah, maksudnya dari samping boleh. Ya. Niat wudu di tempatnya di muka. 3 kali sunnah. Dan 1 pembasuhan atau pencucian sempurna. Jangan tanggung-tanggung begini. Sempurna nggak tuh? Ini belum kena. Nggak termasuk 1 tuh. Ntar diginiin lagi. Oh ini masih belum. 2, belum 2. Belum 1, belum 2. Karena semuanya enggak. Tapi kalau 1, pinter, belajar, fakih. Dicuci semuanya. 1, diratain semuanya. Masukin tangannya. 1 batu basuhan cukup. Tuh, wajib tuh. Dikala nggak ada air, 1 basuhan. Air nggak ada di kampung. Kita mau 3 kali. Diomelin sama orang. Habis air orang. Ya. Tapi kalau sekali basuhan dengan semua usapannya, diusap semua anggota mukanya bersih, tidak gugur baginya 1 kali. 3 kali begitu juga tangan 3 kali. Dari depan sampai terakhir, sampai jari-jarinya, sampai sikutnya, luar dan dalam. Lebihin sedikit ya. Puterin tangan kita di sikut biar yakin kena. 3 kali kanan, 3 kali kiri, 3 kali kiri ya. Puterin lagi sampai terakhirnya. Yakin semuanya kena. 3 kali. Lalu
Kepala juga sunnah dari Rasulullah megang ini. Kalau kita mau sisir ke belakang. Kalau nggak ada rambut, terus balik lagi dari belakang ke depan 3 kali. Kalau kita mau pakai tangan kita boleh. Dari belakang ke depan lagi. Mungkin ada sisiran udah pakai jambul, dia mau giniin aja. Boleh. Ya. Dia mau ikutin sisirannya boleh. 3 kali. Yang terakhir telinga. Jadi telinga masukin apa nih? Telunjuk ke lubangnya. Diputerin dengan apa nih? Jempolnya 3 kali. Ya. Lalu dibasuh tengkoknya juga. Tengkok kanan dan kiri dibasuh 3 kali sunnah. Lalu kakinya juga dibasuh 3 kali. Kakinya dimulai dari tangan kiri dengan jari-jari telingking sebelah kanan, ya. Sampai sela-selanya dibasuh dengan tumitnya, sampai tuh lewatin sampai atas mateka setengah betis, sunnah. 3 kali kanan, begitu juga 3 kali kiri dengan tangan kiri dari jempolnya lagi. Bersihin jempolnya terus sampai telunjuk sampai kelingking. Bawahnya tapak kaki sampai tumit, naikin sampai setengah betis. Selesai. Wudhu kita sempurna tuh. Singkat, padat, sempurna, sunnah, dan wajib. Doa deh. Madhab kiblat lagi. Angkat tangan, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Udah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sampai di sini wallahu alam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam sirri asraril Fatihah. Kita ambil 2-3 orang yang bertanya. Kalau nggak ada 2, kalau nggak ada 1. Dari pengajian yang sekarang. Ya. Kalau misalkan najisnya kencing kucing. Ya, apa yang jawabannya apa? Najis mutawassit. Karena bukan anjing, bukan babi. Jadi kita pegang rumusnya. Pegang apa? Rumusnya hanya kencing babi dan anjing. Selainnya mutawas, apa, kencing kuda ke, kencing cicak ke, kencing tikus ke. Pokoknya semuanya selain anjing dan babi mutawas. Cakep. Terus yang lain. Sama anak kencing di pojokan karpet, tapi kita sholat sebelah sini boleh. Boleh. Cakep. Ini karpet yang bersih, yang kotor di situ. Kita kencing, kita sholatnya di situ. Dalam keadaan misalnya, mesti juga sholat di situ, ambil aja alasannya di atas. Kayak kita sembahyang di jalanan, kita taruh misalnya koran atau apa namanya karpet plastik tuh yang tebal, yang nggak rembes, terpal, udah sembahyang. Alhamdulillah. Tapi kalau sengaja ngaji makruh, kalau nggak darurat. Orang masih banyak tempat lain di sembahyang di najis juga, itu makruh. Nggak boleh memilih tempat yang kotor. Tapi darurat silahkan. Kedua, yang ketiga satu lagi. Buat najis yang mutawassit yang hukminya, dia udah nggak berbau, juga nggak ada warnanya. Apakah perlu juga dibilas? Iya. Tadi cukup dibilas. Kencing yang tidak ada bau dan rasa dan tidak ada hukumnya di situ, cukup kita bilas. Jangan kita nggak bilas, karena pernah ada dan kita tahu di situ bekas najis. Kita gosok, ambil sabun, ambil tisu basah, kita gosok sekali, 2 kali, 3 kali. Kita dudukin baju kita jadi najis juga. Ya, biar kering dulu, jangan basah dulu. Enggak, belum dibilas. Terus kita duduk di situ. Nah, Posisi. ya, kalau kering, udah kering, nggak apa-apa. Misalnya bekas kencing itu kering, badan kita kering, jaf, tahirun bila khilaf. Ada rumusan, kering kena kering, masing dianggap suci. Kalau kering apa basah, badan kita kita dudukin yang kering bekas najis, basah, apa nempel, kering apa basah nempel ya? Atau di situ basah, kitanya kering, nempel juga kita.
apaan tuh? Masing popoknya anak orok. Nah, kencing. Tapi kalau kering sama ya, kering nggak ada yang nempel, masing dianggap nggak najis. Cakap. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada rabbana ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu alaihi wasallam.